Pelatih sepak bola Malaysia terlalu gegabah. Calon kiper timnas Indonesia sering berhadapan dengan Messi di MLS. Bambang Pamungkas tak setuju jika STY diganti. Evander Puli siap bela timnas di Piala Asia. Patinama ditawari klub-klub Eropa. Fans JDT geram dengan Jordi Amat. Selengkapnya hanya di Region Champion. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini memutuskan untuk membatalkan pertandingan uji coba antara timnya dan juga Malaysia. Kedua tim itu sebelumnya dijadwalkan untuk melakoni laga uji coba menjelang Piala Asia 2023 pada 4 Januari 2024. Namun pertandingan tersebut dibatalkan atas permintaan pelatih baru timnas Arab Saudi, Roberto Mancini. Adapun pembatalan pertandingan tersebut dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Menurut keterangan FAM, Mancini membatalkan laga tersebut setelah menganalisis hasil undian grup Piala Asia 2023. Pelatih asal Italia itu memprediksi ada kemungkinan timnya akan menghadapi Malaysia di babak 16 besar di Piala Asia nanti. Jika Arab Saudi keluar sebagai juara grup F dan Malaysia menjadi runner-up grup E, kedua tim bisa bertemu di babak 16 besar. Khayal pembatalan ini memunculkan spekulasi bahwa Arab Saudi dinilai enggan mengambil resiko menghadapi Harimau Malaya. Mancini dianggap tidak mau membeberkan pola permainan Arab Saudi lebih awal kepada skuad besutan Kim Panggon itu. Inilah pandangan yang disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia, Muazzarri Khor Abdullah. Ia menilai ada kemungkinan tim lain di Piala Asia lebih waspada terhadap Malaysia menyusul performa apik belakangan ini. Kalau melihat perjalanan Malaysia di Piala Asia, mungkin Mancini mengira Harimau Malaya akan menghadapi mereka. Itulah salah satu alasan yang ingin dihindari, yaitu membatalkan laga persahabatan. Belakangan ini kita melihat Malaysia sedang dalam performa terbaiknya dengan mencatatkan kemenangan demi kemenangan. Selain menunjukkan penampilan yang meyakinkan, paling tidak ada yang memandang. Hati-hati dengan tim ini karena Malaysia sepertinya semakin membaik dan sebagiannya mungkin mereka tim-tim lain juga akan memprihatinkan, kata Azharai dikutip Superbowl ID dan Bahrain.com. Setelah batal menghadapi Arab Saudi, Malaysia akan bertemu wakil Timur Tengah lainnya, Suria, di laga uji coba. Suria akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Kyrgyzstan dan Malaysia pada 5 dan juga 8 Januari. Kiprah Martin Faiz membuat ketua PSSI Erick Thohir naksir. Kiper FC Dallas di Major League Soccer atau MLS itu berpeluang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia mempunyai pemain naturalisasi di segala posisi kecuali kiper. Beberapa penjaga gawang keturunan yang disarankan untuk diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, mulai dari Emil Eduru hingga Cruz Margono. Nama pertama menolak, sosok keduanya sebenarnya berminat, tetapi PSSI masih belum tertarik. Pilihan lalu jatuh kepada Martin Faiz. Garis keturunan Martin dikabarkan berasal dari neneknya yang lahir di Indonesia di masa Hindia Belanda. Sama Martin Faiz, kiper utama FC Dallas di MLS, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya. Kita tunggulah, kita lihat, jangan kesusu. Tapi yang penting semuanya percaya buat bangun timnas Indonesia. Ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN RI tersebut. Selama 1,5 tahun, Martin sudah bermain 70 kali untuk FC Dallas di berbagai kejuaraan termasuk MLS. Dia 17 kali tidak kebobolan, namun 75 kali kemasukan. Di Liga Cup 2023 atau turnamen antar klub Amerika Serikat dan Meksiko, Martin berhadapan dengan Inter Miami yang diperkuat peraih 8 Ballon d'Or, yaitu Lionel Messi. Ketika itu Martin yang bermain sebagai starter 3 kali dibobol Lionel Messi ketika FC Dallas kalah 5-3 lewat adu penalti dari Inter Miami. Setelah bermain imbang 4-4 pada 16 besar Liga Cup, Martin 2 kali ditaklukkan Lionel Messi dalam waktu normal pada menit ke-6 dan ke-85 serta sekali adu penalti. Di MLS musim ini Martin membawa FC Dallas ke playoff, namun tersingkir di babak pertama setelah kalah 1-2 dari Seattle Sounders FC. Transmarket mencatatkan pada musim ini Martin membukukan 36 penampilan untuk FC Dallas di MLS dan Liga Cup dia 38 kali kebobolan dan 9 kali clean sheet. Di level timnas, Martin Faiz total bermain 10 kali untuk timnas Belanda di U19, U20 dan U21 pada periode 2016 sampai 2019. Namun ia belum pernah sekalipun bertanding untuk Belanda senior. Bambang Pamungkas atau yang biasa dipanggil BP bukan sosok asing dalam ranah sepak bola Indonesia. Dia adalah striker legendaris timnas Indonesia. 13 tahun kebersamaannya dalam sebuah obrolan di kanal YouTube Sport77, dia menyampaikan pandangannya tentang Sinteyong. Perbedaan dengan Bung Toel yang rajin menyerang Sinteyong.
Bambang Pamungkas justru memuji pelatih asal Korea tersebut. Salah satu diantaranya prestasi membawa timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 setelah 15 tahun absen. Prestasi ini layak diacungi jempol, sebab keberadaan Indonesia di ajang ini bukan karena sebagai tuan rumah, tapi hasil perjuangan Sintayong dan anak asuhnya. Oleh sebab itu, Bambang Pamungkas mengajak masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi. Ketika ditanya tentang usulan agar Sintayong diganti, Bambang Pamungkas justru menolak. Alasannya disampaikannya pun masuk akal. Makanya saya khawatir kalau ada suara-suara yang mengatakan bahwa Sintayong akan diganti. Jujur saya ini khawatir karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan solusi yang tepat, kata Bambang Pamungkas. Karena saya sendiri sudah bermain di timnas selama 13 tahun, kurang lebih ada 11 pelatih. Jadi kita tidak pernah pola yang tetap. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Lanjutnya, suara Bambang Pamungkas tentu saja layak didengar sebab dia adalah pelaku dalam kiprah timnas Indonesia selama ini. Apa yang disampaikan adalah yang dirasakannya. Pemain abroad yang berkarir di Belanda bersama FC Utrecht, Ivar Jenner menebar kode akan segera membela timnas Indonesia. Ivar Jenner sebelumnya harus absen membela timnas Indonesia karena cedera. Tanpa Jenner, di lini tengah timnas Indonesia nampak kopong. Terlebih cedera Ivar Jenner dibarengi dengan cedera Marcelino Ferdinand. Kedua pemain lini tengah tersebut membuat timnas Indonesia kurang kreatif dalam 2 pertandingan terakhir. Ya ini ketika menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia harus mengalah 5-1 atas Irak dan bermain imbang saat melawan Filipina. Kini Ivar Jenner nampaknya mulai pulih dari cedera. Ivar terlihat seperti membantu peralatan latihan di lapangan hijau. Setelah kabar tersebut, Ivar Jenner kini melempar kode akan segera membela timnas Indonesia. Kabar pulih dan update tersebut bak menjadi tanda Ivar Jenner bakal masuk dalam jajaran pemain yang akan dibawa Sintayong ke TC Turki nanti. Diketahui timnas akan menggelar pemusatan latihan di Turki yang berangkat pada 20 Desember 2023 mendatang. Baik timnas Indonesia Shen Patinama mengaku banyak mendapatkan tawaran dari klub-klub lain setelah tidak memperpanjang kontraknya dengan Viking VK. Patinama memutuskan hengkang karena tidak sepakat dengan tawaran kontrak yang baru yang disodorkan. Padahal dia memberi sinyal masih kerasan dengan klub yang dibelanya sejak April 2021. Dia berkata, dari sisi saya yang menolak itu, kata Shen Patinama pada YouTube Viking Foden. Banyak tawaran yang datang dan banyak hal yang harus terjadi. Saya hanya menunggu dengan sabar menemukan waktu yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat, ujar Patinama. Berbagai spekulasi kemudian berhembus soal klub baru Patinama setelah pergi dari Viking VK. Sang pemain kabarnya masih berhasrat untuk melanjutkan karirnya di Eropa seperti Turki. Lantas dikabarkan bakal menjadi salah satu tempat berlabuh Patinama. Pemain keturunan timnas Indonesia itu bahkan dikaitkan dengan tim raksasa Liga Turki, yakni Beşiktaş. Rumor itu mencuat setelah merujuk unggahan Shen Patinama di media sosial yang mana sempat merapat ke Istanbul, Turki. Permainan Jordi Amat disebut melempem, bahkan dirinya sampai dihujani kritik oleh fans klub Johor Darul Ta'zim. Kondisi tak mengenakan itu terjadi setelah dia melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir di GBT. Blunder yang paling disorotnya ini ketika timnya mengalahkan Terengganu FC dengan skor 3-1 di partai final Malaysia 2023. Satu gol Terengganu FC itu dianggap bisa terjadi karena kesalahan Jordi. Dia melakukan pelanggaran keras kepada Ivan Mahmud di area penalti. Hasilnya sang lawan mendapatkan hadiah penalti dan mampu dieksekusi dengan baik oleh Ivan Mahmud. Fan GBT geram, bahkan ada yang meminta kepada klub untuk mendepak Jordi Amat. Mereka meminta manajemen mendatangkan pemain baru yang lebih oke. Performa Jordi Amat pun di timnas Indonesia belakangan ini juga jauh dari kata memuaskan. November lalu skuad Garuda melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. November lalu Jordi Amat tampil sebagai starter 2 pertandingan tersebut. Sayangnya mantan bek Spanyol dan Swansea City itu tak berhasil mengeluarkan magisnya. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia kalah telak 5-1 dari Irak dan hanya bermain imbang melawan Filipina. Bahkan Jordi Amat sempat membuat gol bunuh diri saat melawan Irak. Luar biasa.